Biasanya kan kalau janji-janji politik itu dok yang biasa dikasih gembar-gemburkan itu kepada masyarakat supaya bisa terpilih itu kesehatan gratis, Iya, toh? betul, Atau betul. pendidikan gratis. Betul sekali. Ya, kesehatan. Tenaga toh? kesehatan. Ya, sampai kayak begitu dok, nah jangan kayak begitu dok deh, Dokter Fadli. Insya Jadi Allah. jangan kayak yang kemarin-kemarin itu cuma jual dokter kesehatan gratis, guru gratis, pendidikan gratis, tapi di belakang semaput ki. Betul. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Jumpa lagi kita di video konten terbaru Dr. Helmiadi SPOT. Nah, di konten kita hari ini kita akan mewawancarai seorang tokoh yang sering Anda lihat di jalan, terutama di Kota Makassar. Nah, ini juga beliau adalah teman sejawat saya. Nah, saya akan mewawancarai beliau dan mengetahui lebih dalam mengenai beliau. Nah, pasti Anda penasaran siapa narasumber yang akan kita tampilkan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube ini supaya bisa lebih berkembang. Oke, di hari ini, di video kali ini kita akan menghadirkan seorang tokoh, ya, tokoh di Makassar. Nah, ini beliau adalah Dr. Fadli Ananda. Siap. Ya. Apa kabar Dr. Fadli? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, jadi Dr. Fadli Sehat. Ananda, spesialis obstetri dan ginekologi MKes, dan beliau juga adalah pemilik Rumah Sakit Ananda. Siapa yang tidak kenal Rumah Sakit Ananda? Rumah sakit bersalin Ananda di Makassar. Beliau ini lahir pada tanggal 1 Juni 1985. Dan seperti kita ketahui, beliau sekarang mencalonkan diri sebagai calon wali kota Makassar periode 2020 sampai 2025. Baik, Dr. Fadli. Siap. Apa kabar ini? Alhamdulillah, bro. Susah sekali untuk ketemu beliau ini. Saya bikin janji itu dari 3 bulan lalu, tapi jadwal beliau sangat padat. Nah, baru akhirnya malam ini kita janjian, kita ketemu. Nih, Dok. Sebenarnya kebetulan, Ji, karena 3 bulan lalu kan lagi sibuk-sibuknya pendaftaran, lagi sibuk-sibuknya belum sosialisasi. 3 bulan lalu kita lagi ngurus-ngurus lah ceritanya persiapan pilkada, karena politik ini kan hal baru buat saya. Jadi perlu waktu ekstra untuk bisa supaya kita jadi di politik ini, bisa menjadi calon. Menjadi calon juga kan enggak semudah yang kita pikirkan ternyata. Saya juga baru sadar, ternyata menyita juga waktu, menyita pikiran, dan menyita tenaga kalau menjadi politisi juga. Politisi nih. Baik, nah ini sebelum kita lebih dalam guys ya, kita tidak pakai masker ini karena kita cuma berdua di sini. Kita sudah rapid. Ya, sudah rapid test Dan swab alhamdulillah, test. non reaktif, terus swabnya juga kita alhamdulillah negatif. Jadi jangan sampai nanti ada lagi polemik, mana masker ta dok, mana masker ta. Jadi begitu kondisinya ya. Mohon jadilah netizen yang bijaksana ya, jangan apa yang ada di kepala itu yang ditulis tuh, karena itu sekarang itu dokter apa? Betul, betul. Jempolmu itu harimaumu. Betul, Dulu betul. kan mulutmu harimaumu, sekarang Betul. jempolmu harimaumu. Jadi ya Betul. kita memang harus lebih bijak, karena kalau kita perhatikan itu sekarang yang netizen itu, kalau kita lemah mental itu sakit hati Ki. Betul. Ya, nah jadi sekali lagi kita nggak pakai masker ini, kita jaga jarak, terus kita sudah screening COVID, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Oke, Dr. Fadli. Siap. Jadi terus terang saja kita to the point, apa yang membuat Dr. Fadli itu ingin terjun ke politik? Sebenarnya awal saya terjun politik ini, saya sebenarnya tidak pernah berpikir mau maju di politik sebelum-sebelumnya. Cuman pertama kali itu saya diajak main politik sama Bupati Sidrap yang sekarang Pak Dolamando. Saya diajakin menjadi wakilnya beliau. Di situ saya kepikiran, oh seru juga ya main politik. Teman-teman juga nggak bilang, kamu udah pantas nih terjun di dunia politik, mewakilin anak muda. Akhirnya kepikiran ya untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Selama ini kan sebenarnya ini kita diskusikan sama teman-teman sebenarnya. Siapa wakili anak muda nih di politik.
Ada satu teman kita majuin, dia menurut kami sudah mapan, menurut kami sudah berpartai dia, kan saya dulu belum berpartai. Dia sudah berpartai, bapaknya seorang orang yang hebat menurut kami, jadi dia pantas. Cuman dia bilang, ngapain saya mau susah-susah lagi jadi politisi? Saya kan ini sudah zona nyaman. Kemana-mana aman, uang ada, bahagian istri, anak ada, kan sudah enak seperti itu. Akhirnya dicari-cari, teman-teman memutuskan ke saya juga bilang, saya juga seperti itu juga sebenarnya. Sudah Alhamdulillah, ada saya di rumah sakit, dokter spesialis, saya apalagi namanya, saya punya usaha, usaha baik di kesehatan maupun yang tempat lain. Ya Alhamdulillah, cuman akhirnya kita harus memutuskan bahwa memang harus ada orang nih yang bisa mewakilin generasi kemarin, generasi muda, untuk bisa mengambil peran di politik Kota Makassar. Iya, termasuk juga saya kan keterwakilan, saya ini anak medis. Yang selama ini saya melihat beberapa grup medis, beberapa grup teman-teman, kita selalu mengeluhkan tentang kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi tidak bisa terselesaikan karena kita tidak ada eksekutif yang bisa mengeksekusi itu semua. Jadi makanya atas pertimbangan-pertimbangan seperti itu, ya kita mengambil peran di sini. Saya akhirnya memutuskan keluar dari zona nyaman saya dan mengambil peran di dunia politik. Seperti itu mungkin. Gitu. Nah, terus Dok, ini kan apa namanya, Makassar itu salah satu kota, kalau bisa dibilang bukan metropolitan, megapolitan toh, dengan keragaman masyarakat yang ada. Jadi dengan berbagai macam sifat. Nah, bagaimana kira-kira apa ya kalau dikatakan visi misi kita ini untuk ini Kota Makassar tak tercinta? Visi Kota Makassar sebenarnya kalau kita melihat dengan keberagaman ini, sebenarnya bagaimana Kota Makassar ini menjadi living room, menjadi bukan lagi tempat singgah orang tapi menjadi ruang tamu untuk seluruh orang yang berada di Indonesia maupun di luar sebenarnya. Jadi bukan cuman gerbang Indonesia Timur. Kalau gerbang kan kita cuman datang aja terus berangkat lagi. Cuman kita menjadi ruang tamu Indonesia Timur. Menjadikan bagaimana kalau tamu datang, kita sajikan apa di Kota Makassar, kita memberikan apa di Kota Makassar. Dan seperti itulah mungkin kira-kira kita melihat bagaimana ke depannya apa yang kita berikan untuk Kota Makassar. Karena Makassar begitu general. Iya. Terus misi Dok, apa bedanya? Apa gebrakan tak dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin kita yang dahulu? Apakah ada yang baru, yang fresh gitu, yang segar, yang untuk sesuai dengan kondisi zaman sekarang ini? Sebenarnya kalau kita melihat runutnya Kota Makassar ini, usia produktifnya Makassar itu 17-40 tahun ada di 58% sebenarnya. Dan itu bakalan berperan nanti sampai generasi kita ini bakalan berperan nanti sampai 2045 di masa di mana kita harus bisa bersaing dengan kondisi-kondisi yang ada. Ingat tapi sayangnya dari 58% ini kita 100% kan cuma 20% yang suka dengan politik. 80%-nya tidak suka sama politik. Kenapa? Karena ya itu dia, kita anak muda kadang-kadang berpikir, saya juga berpikir begitu awal-awalnya. Ngapain politik, tidak ada yang bisa kita lakukan di situ. Ternyata setelah saya masuk banyak hajat hidup yang bergantung sama politik. Dan saya tidak pengen peraturan-peraturan ini tidak mengikuti perkembangan zaman. RPJP-nya Kota Makassar sendiri ini kan berakhir 2025, bro. Apa itu RPJP itu? Rancangan pembangunan jangka panjangnya. Saya juga baru tahu nih sebenarnya. Rancangan pembangunan jangka panjangnya Makassar itu berakhir 2025. Jadi siapapun yang menang nanti ini, dia bakalan merumuskan RPJP-nya Kota Makassar 2025 sampai 2045. Jangan sampai ini RPJP-nya Makassar copy paste terus. Karena sekarang kebijakan-kebijakan kan harus mengikuti perkembangan zaman. Dan jangan sampai perkembangan zaman yang terlalu cepat, sedangkan aturan-aturan tak begitu terus, tidak mengikuti perkembangan zaman. Banyak profesi-profesi baru yang ada dan orang-orang tidak mengerti tentang profesi-profesi itu. Contoh seperti ini, vlogger, barista, itu kan semua lahir dari dulu kan orang PNS, tidak ada, kan? Dokter, insinyur. Begitu. Nah sekarang kita ini pedagang, wira swasta, sekarang lebih ke sana kan. Jadi dan ada beberapa game pun sekarang menghasilkan. Jadi jangan sampai nanti ini cuman sekedar cuman
Enggak semuanya ya, cuman kita melihat jangan sampai nanti profesi-profesi baru ini tidak terakomodir dengan baik di Kota Makassar. Karena pemimpinnya tidak mengerti tentang kondisi yang terjadi sekarang. Makanya harus pemimpin-pemimpin itu harus mengerti kondisi sekarang yang terjadi dan mewakili generasinya untuk bisa berkembang di Kota Makassar nanti. Begitu. Kalau apa tadi dok? RPJP. RPJP. Kalau boleh tahu yang RPJP yang sampai 2025 ini ke arah mana dok? Yang kemarin, yang ini yang sekarang berjalan ini? Sekarang ini kan RPJP 2025 berarti 2005 kemarin. 2005 dirancangkan berarti sama yang memimpin waktu itu. Kita nggak ngerti sih, saya lupa juga. Cuman sekarang RPJP-nya belum mengarah ke bagaimana nanti anak-anak muda yang ada sekarang ini yang betul-betul menjadi apa lagi namanya, menjadi populasi paling banyak yang sebanyak 50% belum terlalu dilibatkan di sini. Dan ini menurut saya saatnya kita libatkan populasi yang terbesar sebenarnya untuk membuat aturan untuk perkembangan Kota Makassar. Jadi apa yang dari potensi Makassar dok yang belum tergali menurut ini saat ini? Kalau saya pribadi banyak sekali potensi di Makassar. Semua kita punya kok di Makassar. Kita berbicara tentang pariwisata. Pariwisata banyak sekali belum tergali nih. Tergali. Masih perawan lah ceritanya, belum tergali kelola dengan baik. Kita punya pulau yang bagus, banyak pulau di Makassar. Kita cuma taunya Samalauna, Lai-Lai, bos. Kita tidak tahu Lajukang. Itu beberapa pulau yang keren menurut saya. Tapi belum ada peran pemerintah di situ untuk memberikan memberikan supaya pariwisata ini bisa maju. Makanan-makanan di Makassar maju juga semua, bos. Makanan di Makassar paling enak-enak. Enak-enak. Santan-santan itu tapi jeruan-jeruan tapi mantap. Nggak ada samanya tuh di Jawa. Saya sudah keliling itu dulu sekolah stase di Jawa apa. Ya memang enak tapi Makassar itu paling makanya. Nggak ada duanya. Masalahnya tidak pemerintah tidak hadir di situ. Pemerintah tidak hadir memberikan edukasi untuk masyarakatnya ataupun untuk dunia luar untuk datang ke Makassar. Sebenarnya kalau pariwisata kita tertata dengan baik, banyak wisatawan datang, wisatawan lokal dan mancanegara datang ke Makassar, semua kan berjalan, ekonomi juga kan tumbuh dengan sendirinya. Iya. Oke. Terus itu kalau pariwisata kan ini, tapi sekarang ini lagi COVID ini dok. Betul. Jadi ini COVID ini betul-betul merubah tatanan hidup semenjak bulan ketiga di Indonesia di tahun 2020 ini. Betul, semuanya berubah. Ya, jadi ini Dr. Fadli ini sebagai calon pemimpin, insya Allah kalau misalnya terpilih, amin. Apa kira-kira yang Dr. Fadli lakukan untuk kesehatan? Nah kan kita dokter iya, betul. Apa yang kita lakukan nanti di COVID? Kita kan belum tahu ini pandemi sampai kapan. Vaksinnya saja itu masih masih beradu argumen orang. Betul. Apakah ini aman atau tidak. Nah ini kan kita di bidang kesehatan, apa yang dulu akan kita lakukan ini untuk Makassar kita tercinta khususnya? Kita kan tidak tahu ini bagaimana kondisi COVID ini sendiri. Ya katanya sih bulan 1 ada vaksin. Indonesia ini 220 juta orang. Jadi kalau umpama ada vaksin di bulan 1, tanggal 1 kemungkinan ya, kita vaksin 1 juta 1 orang berarti 200 hari baru selesai semua ini. Kalau kita mau vaksin ceritanya secara keseluruhan. Ya memang caranya adalah ya melakukan 3M itu, yang menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan rajin. Itu bakalan mempercepat COVID selesai ceritanya. Kalau kita bisa bisa selalu menggunakan itu. Selalu disiplin. Cuman kan ini kenyataannya tidak, bos. Kenyataannya kita belum terbiasa dengan itu. Saya mengakui, saya pribadi pun kadang-kadang lupa juga. Apalagi yang jaga jarak. Kalau pakai masker sih kita mungkin akhirnya jadi terbiasa. Cuci tangan kita terbiasa. Cuman yang jaga jarak ini yang agak susah kan. Dan bagaimanapun kondisi sekarang ini, ya manusia itu harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang, termasuk kesehatannya. Makanya di beberapa sekarang kan sudah maju telemedicine, kita tahu sendiri. Apa itu dok telemedicine? Walaupun masih tahap penyempurnaan, cuman kan sudah bisa melayani beberapa konsultasi via aplikasi ceritanya. Ya walaupun dan itu lagi-lagi semua harus bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Kondisi sekarang kan kita nggak bisa, bos.
baku hadapan kayak baku dulu, hadapan, baku sentuh, baku sentuh, pegang. Cuman kan, ya orang juga sekarang takut-takut untuk periksa ke dokter. Itu masalah-masalah yang terjadi sekarang. Dan memang pengembangan e-medicine mau tidak mau, cepat atau lambat bakalan terjadi di kota kita ini. Ya. Cepat atau lambat, karena ya harus suatu keharusan alam yang membuat kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Jadi pengembangan itu memang ya harus kita mulai dan harus kita bisa membiasakan terhadap masyarakat. Makanya beberapa program kami di 100 hari kepemimpinan kami kan sebenarnya tidak ada pembangunan yang kita bikin. Kita memang betul-betul mau pemulihan ekonomi, mau pemulihan kesehatan terutama, itu yang dua. Dan memperbaiki konteks data di pemerintahan, database-nya, big datanya ini supaya bagus betul big datanya di Kota Makassar, sehingga kita bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang paripurna di semua bidang, terutama di kesehatan dan ekonomi, nanti pemulihan ekonominya. Seperti itu. Jadi memang kondisi sekarang, ya mau tidak mau, suka tidak suka, perlahan-lahan kita mulai berubah ke telemedicine nanti ke depannya. Sudah banyak aplikasi sekarang. Walaupun masih pro dan kontra, cuman ya apa bedanya kemarin ojek online sama ojek konvensional. Perlahan-lahan bakalan ikut juga semuanya. Pasti ada pro dan kontra awalnya. Awalnya pasti ada pro dan kontra. Nah itu yang paling hangat itu, yang kubaca tadi malam itu tentang Sidora, Dok. Sidora. Jadi ada di medsos. Saya juga baru kita tahu ini. Saya juga baru baca-baca. Ternyata sudah Ya. Ini mungkin biasanya kan kalau janji-janji politik itu, Dok, yang biasa dikasih gembar-gemburkan itu kepada masyarakat supaya bisa terpilih itu kesehatan gratis, betul, atau betul. pendidikan gratis. Betul sekali. Ya, betul sekali. Tapi mungkin sebagai tenaga kesehatan atau tenaga pendidikan ya tidak masalah, cuman biasanya itu menjadi suatu polemik, tapi pas sudah terpilih mungkin lupa. Nah itu yang biasanya teman sejawat mungkin permasalahkan, Dokter. Salah satunya ini yang Sidora kemarin. Ya kalau misalnya secara terus terang itu ada dibaca itu secepat memanggil dokter itu secepat dengan orderan ojek online. Betul. Nah itu betul. bagaimana, Dok? Klarifikasinya mungkin ada dokter mau jelaskan ya supaya di video ini betul-betul clear. Selesai dari sini video, yang kita berpikir negatif bisa terbuka pikirannya, wawasannya. Sebenarnya pemerintahan kan wajib. Kewajiban pemerintahan itu menghadirkan bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Itu kita sepakat di situ kan. Yang sekarang terjadi ini basic demand-nya di Kota Makassar itu sudah selesai. Basic demand itu kita lihat adalah ada gedung sarana prasarana kesehatan, termasuk puskesmas, contohnya rumah sakit sudah ada. Bagus-bagus juga. Bagus-bagus di Makassar. Terus ada seperti contohnya KIA, KB, program-program yang terjadi pada pelayanan kesehatan. Itu sudah ada, kan? Jadi itu basic demand-nya sebenarnya sudah aman, sudah aman untuk Kota Makassar. Cuman ada juga namanya yang kebutuhan apanya namanya lagi, kebutuhan mutlaknya. Kebutuhan mutlak kesehatan itu belum tercapai dengan baik. Kebutuhan mutlak kesehatan kan ada 3 yang harus tercapai. Pertama adalah bagaimana akses pelayanan kesehatan ke masyarakat. Dengan adanya BPJS ini sebenarnya sangat membantu, sangat membantu akses kesehatan masyarakat. Cuman di sini juga ada beberapa masalah-masalah di BPJS itu sendiri. Kadang-kadang seumpama kemarin saya baru dapat terakhir saya praktek kan 3 bulan sudah tidak praktek ini kita. Terakhir praktek saya pernah dapat ada pasien pernah kerja di suatu perusahaan lah. Kerja di suatu perusahaan, tiba-tiba dapat PHK karena COVID-19 ini. Dapat PHK karena COVID, akhirnya dia mau beralih ke KIS, ternyata tidak segampang itu. Ternyata nggak segampang itu. Jadi di sini harus ada peran pemerintah. Peran pemerintah di sini untuk bisa mensinkronkan, mensinergiskan antara dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, dan dinas sosial. Kalau umpama
orang-orang seperti ini bagaimana dinas sosial yang tanganin. Seperti itulah Kalau kira-kira. misalnya dari BPJS nggak bisa, bagaimana? Tuh, Iya, karena kan bikin BPJS 2 minggu, Dok. Betul. Baru sakitnya tuh kan nggak bisa menunggu 2 minggu. Nggak baru bisa, apalagi orang lahiran, Bos. Tidak bisa melahirkan, menunggu baru kan. BPJS-nya misalnya belum aktif atau belum sempat urus, Belum atau sempat di PHK. urus, baru di PHK kan nggak bisa, Bos. Itu. Yang kedua adalah bagaimana ketersediaan tenaga kerja di Kota Makassar. Nah, ini masalahnya, Bos. Ya. Tenaga kerja di Makassar itu dokternya berapa untuk pelayanan primer ya, kita tahu yang terdata di Kota Makassar menurut data BPS cuma 203 orang dokter. 203 orang dokter di Makassar Termasuk dokter gigi. untuk mengcover Untuk mengcover 1,5 juta. 1,5 juta. 200 1,5, jadi satu orang itu sekitar 750.000. Iya. Satu dokter mengcover 750.000. Dan idealnya kan satu dokter 1.000 sampai 2.500, Bos, menurut WHO mengcover. Ini mengcover berapa tadi kita bilang 750.000. Wow, luar biasa kan? Ya. Dokternya 203. Kalau tidak salah perawatnya itu 300an something lah. Iya. Setelah itu bidannya cuma 200an juga. Ya. Ini yang dipakai cover layanan primer di Kota Makassar. Bayangin, Bos. Dan ini pasti tidak nyaman buat tenaga-tenaga medis yang bekerja di Kota Makassar Ya, ini. jadi tuntutan kerjanya jadi berat. Tuntutan kerjanya belum berat. Terus ada lagi program yang kemarin ini ada lagi, dia harus melayani lagi Ya. Panggilan 24 jam. on-call. Panggilan on-call, Bos. Ya, iya, satu kecamatan kayaknya deh. Saya nggak tahu satu kecamatan kan atau itu satu per kelurahan kecamatan ya. itu, Iya, per kecamatan ada atau per nomornya. kelurahan kita nggak tahu. Itu kan tidak maksimal untuk melakukan seperti itu. Terus kalau seumpama yang ketiga kan itu bagaimana peran masyarakat terhadap pelayanan kesehatannya, karena peran ini lebih ke bagaimana masyarakat bisa lebih tahu tentang kesehatannya lah. Ini kan sebenarnya kurang jelek juga nilainya karena tingkat kunjungan ke rumah sakit masih tinggi, berarti promotif preventif di Kota Makassar masih kurang. Sementara kita tahu bersama promotif preventif itu untuk pembiayaan jauh lebih murah daripada kita Ke rumah sakit. kuratifnya. Ya. Toh, jadi memang di sini yang kami tegaskan sebenarnya dari Sidora ini adalah bagaimana promotif preventif itu bisa berjalan dengan baik di Kota Makassar. Dengan bagaimana caranya kita membuka lapangan luas seluas-luasnya untuk tenaga medis dan dokter. Bukan dokter yang kerja di puskesmas yang saat ini ada di situ dipekerjakan lagi di 24 jam ini, Bos. Nggak mungkin. Ini saja sudah tidak maksimal, Mi. Ya. Ini saja dengan komposisi seperti ini, pelayanan sudah tidak untuk dokter tidak maksimal, Mi, tidak bagus, Mi, ceritanya. Itu pun dengan kondisi begini teman-teman di puskesmas masih bisa memaksimalkan loh. Ya. Jadi luar biasa sekali ini dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas ini menurut saya pribadi setelah saya melihat data. Berarti luar biasa sekali. Setelah itu mereka pulang ada lagi panggilan on call, Bos. 24 jam. Sebang gokil sih ini maksudku. Weh, kerja rodi ini kau kan begitu kan hitungannya. Dan apanya lagi rasionya saja sudah tidak memungkinkan. Tambah lagi seperti makanya kita bikin lagi hal yang baru. Ya. Walaupun dia tetap di puskesmas, cuman dia tidak mengurusi pelayanan pasien puskesmas. Kita memberikan pelayanan untuk berbasis RW itu. Bagaimana jadi satu RW, caranya? satu dokter. Kita berharap ada penanggung jawab dokter dalam tiap RW di Kota Makassar. Bagaimana caranya? Caranya ya pakai aplikasi, Bos. Pakai aplikasi nih. Sekarang ya kembali lagi, era sekarang kita tidak bisa penuhi, kita tidak bisa membohongi bahwa aplikasi bakalan berkembang dengan perkembangan zaman ini. Tidak mungkin kita membutakan mata, tidak bisa ini telemedicine. Tidak bisa ini aplikasi, berbasis aplikasi. Dengan aplikasi yang ada kan kita sebenarnya sudah tahu juga kondisi-kondisi pasien nanti ke depannya. Tidak susah. Mungkin awalnya susah. Ya, awalnya mungkin banyak gonjang-ganjing lah, pro kontra. Banyak gonjang-ganjing, banyak pro dan kontra. Cuman kita bakal menikmati itu ke depannya. Kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi itu ke depannya. Saya sih selalu melihat seperti itu. Awal saya bikin aplikasi di Ananda dulu. Kalau kita berbicara ini flashback kita berbicara dulu itu semraut parkiran kan Ananda. Kenapa? Karena orang datang tunggu di rumah sakit itu lama. Waktu tunggu di rumah sakit itu lama. Kita bikin aplikasi. Orang pertama protes juga. Kenapa harus mendaftar aplikasi ribet apa semuanya? Sekarang orang sudah menikmati. Kita berbicara aplikasi. Jadi
akhirnya membuat aplikasi tunggu untuk rumah sakit Ananda kemarin. Awalnya orang juga tidak menerima kondisi seperti itu. Kenapa? Karena tidak nyaman. Orang sudah terbiasa dengan konvensional. Iya, datang langsung mendaftar. Iya. Akhirnya sekarang dengan adanya aplikasi, sekarang aplikasi itu real time. Real time, walaupun tahap penyempurnaan juga tidak bisa langsung 100%. Orang mendaftar malam ini untuk besok. Setelah itu real time. Jadi umpama kita nomor 8 nih. Oh, nomor 3 nih sekarang pasien. Saya ke rumah sakit nih deh. Jadi waktu tunggu di rumah sakit tidak lama, Bos. Ya, bisa diperkirakan. Bisa diperkirakan. Jarak berapa kita Dia tidak bertumpuk juga. Dan tidak bertumpuk. Mobil tetap banyak, cuman terputar semua. Jadi orang waktu tunggu 1 jam, 1 jam setengah, ya lumayan lah untuk di rumah sakit seperti itu. Kalau selama ini kan, dulu kita melihat orang datang jam 5 sore, diperiksa jam 12 malam, jam 1. Lama menunggunya, lebih lama menunggunya kan. Iya, makanya sekarang dengan aplikasi bakalan, mau tidak mau kita bakalan menghadapi kondisi seperti itu, cepat atau lambat. Dan untuk itu si Dora ada di situ. Kita mau ada penanggung jawab di tiap RW. Dengan asesmen nanti yang diajarkan kepada masyarakatnya. Masyarakatnya hadir untuk tahu nanti asesmen. Jadi nanti ada kira-kira seperti, oh ini emergensi. Ini harus didatangin sama dokternya atau perawatnya ataupun tenaga medisnya. Terus itu yang kita buat nanti di Kota Makassar. Terus itu nanti yang si Dora itu dok, dia kan ini dokter jasa. Apakah nanti feedbacknya itu ada dibayar oleh masyarakat atau dibayar sama pemerintah? Dibayar kota? sama pemerintah Dibayar pastinya, sama pemerintah kota. Dan yang tadi kita sepakat kalau promotif preventif itu lebih kecil daripada kuratif. Berarti kuratifnya nanti arah dana kuratifnya berkurang menjadi promotif preventif, Bos. Jadi kita bisa maksimalkan di promotif preventifnya. Yang kedua adalah keuntungan yang kedua adalah di sini tenaga kesehatan kan ini kalau tenaga kesehatan kita dokter kita berbicara itu entitas nih, Bos. Kalau kita berbicara dokter kita tidak mungkin praktek sendiri nih. Harus ada perawatnya, ada kasirnya, ada front office-nya kan seperti itu. Jadi jangan menganggap satu dokter itu dokternya yang kemana-mana. Cuman ini entitas. Jadi dokter bisa tetap lewat HP nih. Dokter tetap menjadi 5-star dokter, Bos. Sebagai tempat konsultasi, sebagai manajer, sebagai decision maker, sebagai apa lagi namanya? Apakah itu 5-star? Saya lupa juga satu. Sebagai communicator untuk menyatakan sama pemerintah masalah-masalah yang terjadi di bawah. Kan itu 5-star dokter, Bos, semuanya. Satunya saya lupa, apa lagi satunya itu kah? Pokoknya itulah. Jadi di situ tugasnya dokter. Di situ tugasnya dokter. Jadi bukan jangan berpikir dokternya harus terus bekerja 24 jam. Dipanggil apa? Tidak seperti itu. Kan ini dokter entitas, suatu entitas. Dokter itu kalau kita sebut dokter bekerja, dokter tidak bisa kerja sendiri, Bos. Ada perawatnya, ada mungkin bidannya, ada semua. Seperti itu. Tapi itu nanti takutnya nanti masyarakat tuh kan masyarakat itu kalau wah ini dokter jadi nanti ujung-ujungnya ditakutkan tuh kalau misalnya dokternya lambat mungkin ini dokternya yang salah. Nah itu bagaimana dok menghilangkan image begitu di masyarakat. Bilang ini saya sakit jadi dia pikirnya mungkin kalau aku panggil ini dokter harus datang. Nah jadi apalagi kan ini COVID dokter pasti kita jaga jarak. Betul. Nah jadi itu supaya tidak menimbulkan salah kaprah ke masyarakat atau penonton konten kita kali ini. Betul. Nah jadi itu aplikasinya itu ya jadi khusus buat aman buat dokter sendiri, aman buat masyarakat. Nah itu dan bagaimana? Aman buat tenaga kesehatannya. Iya tenaga kesehatannya bagaimana? Iya. Jadi memang ini nanti ada semacam asesmen pertama. Umpama sakit kepala nih, kepalanya seperti apa, berputar-putar atau sakit, pilih jawabannya. Nanti terarah nanti nih jadinya. Setelah dipesan berputar-putar kita arahkan lagi kemana. Setelah itu kita baru tahu nanti ini kondisi pasien seperti ini. Ini termasuk hijau, biru, hijau, kuning atau merah. Seperti itu. Ya, nanti diarahkan dia bilang ini sebaiknya langsung ke dokter rumah sakit. Iya begitu. Ke rumah sakit ini. Jadi bukan dipanggil dokternya datang. Bukan. Jadi konsultasinya lewat HP. Konsultasinya bisa dari pelayanan kesehatannya itu kan yang saya bilang aplikasi bisa ada chatnya, ada teleponnya, ada asesmennya, dan sebagainya. Video call nggak bisa. Kalau telemedicine kan telemedicine nanti kita belum bisa melakukan seperti itu karena privasi dokter juga nanti. Cuman yang pasti ada dokter menjadi
kepalanya di situ mengawasi beberapa jaringan di RW itu. Begitu. Dan kita juga bukan cuma dokter yang kita buka lapangan kerjaan ini sekarang, Bos. Kita buka juga tenaga kesehatan. Saya lihat tenaga kesehatan ini, Bos, beberapa kali susah sekali. Saya kadang-kadang buka cuma untuk 50 tenaga medis, buka pendaftaran untuk Yang daftar banyak sekali. yang daftar 1.000, 2.000, berarti banyak sekali Iya, pengurusan jadi tenaga kesehatan. masih banyak itu tenaga kesehatan yang baru lulus, ada sudah ujian kompetensi, terus ada sertifikatnya, belum dapat kerja. Betul. Jadi harus kurang menyingkir ke daerah. Betul. Dan saya juga lihat kondisinya, salary-nya tidak Sesuai. Tidak sesuai Tidak sekali sesuai dengan dengan kerjanya, bro. biaya kuliah, terus waktu yang dihabiskan, terus pas selesai kurang gajinya di bawah standar. Jadi nanti kalau misalnya Dr. Fadli ini insya Allah memegang ini Makassar sebagai wakil wali kota, tenaga kesehatan akan akan lebih sejahtera. Sebenarnya dengan Sidora ini, dokter, tenaga kesehatan kita memang mau sejahterakan. Kita mau memberikan lapangan kerja yang luas-luasnya untuk dokter. Apalagi kita tahu sekarang di Makassar sudah 4 atau 5 fakultas kedokteran, Bos. Ya, iya, 5 kayaknya. Iya. Terus pasti banyak lulusan yang daripada ke daerah mending di Makassar menjadi dokter Dora sebagai pemangku yaitu tadi 5 star dokter itu. Bukan sebagai yang langsung turun lapangan seperti itu. Cuman kan ada juga nanti tenaga-tenaga kesehatan yang memang kita harus turunkan ke lapangan. Berbasis kependudukannya. Seumpama kau tinggal di Biringkanaya, kau pegang di RW sana. Pegang di sana. Jangan mau kau juga di Biringkanaya, kau tinggal kau mau di Tamalate, pegang Tamalate, kan bukan seperti itu. Jadi dipermudah untuk pengurusan izin prakteknya, Dok, nih. Kan dia kalau pegang daerah situ pasti harus ada SIP-nya tuh. Iya. Jadi nanti dengan koordinasi antara pemerintah, jadi dinas semua kesehatan tetap sama berbasis puskesmas sebenarnya, berbasis puskesmas, cuman tenaganya ini kita tambahkan tenaga yang khusus untuk Sidora ini. Jadi dokter-dokter puskesmas juga yang selama ini saya beberapa kali diskusi juga sama dokter puskesmas, masalahnya di situ, masalahnya mereka sudah layani pagi sampai sore. Terus tiba-tiba malam-malam ada lagi calling 24 jam, ya susah tahu. Di mana kita tahu rasionya sudah salah memang, dan rasio ini yang harus kita perbaiki sebenarnya. Dan ini kan rujukan dari WHO, Bos, karena saya dokter, kita tahu rasionya bagaimana. Jangan sampai kita ini overload kerjaan tak. Ya seperti itu mungkin, Bro. Jadi dengan adanya Sidora ini kita berharap kesejahteraan dari nakes, kesejahteraan dari dokter, sehingga pelayanan ke masyarakat itu menjadi lebih maksimal. Kalau di kota-kota besar lain, Dok, ada kayak begini? Jakarta sudah bikin begini. Jakarta sudah bikin begini sebenarnya, cuman namanya lain. Kalau apakah layani dengan hati kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa terapkan itu. Kita bisa terapkan di Makassar sebenarnya. Jadi di kota lain belum ada lagi, Dok, nih? Belum ada lagi. Setahu saya di Jakarta sudah terlayani seperti ini. Jadi kita memang ya mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman ini. Kenapa tidak kayak yang bagus-bagus kenapa kita tolak kan, kenapa kita tidak ikutin. Dan menurut saya ya dengan adanya Sidora, walaupun polemik ini memang ada, cuman ya mau tidak mau kedepannya pasti seperti ini. Jadi begitu ya pemirsa. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin salah sangka atau berpikir negatif, ya mungkin dari penjelasan Dr. Fadli tadi itu ada sedikit lah penjelasannya. Jadi bukan maksudnya dipanggil langsung datang, tapi bisa lewat aplikasi. Kan semua masyarakat sekarang ada yang tidak punya HP. Handphone, betul. Jadi dibikin nanti aplikasinya yang bagus. Jadi nanti pasien bisa konsultasi, diarahkan ke rumah sakit. Nah, nanti untuk atau didatangin langsung juga bisa. Langsung juga bisa kalau memang dia kondisinya bagus. Oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Jadi tidak mesti dokter, tapi ada wakilnya mungkin. Jadi betul. ada perawat kah atau mantri itu nanti dilaporkan ke dokternya. Betul. Nah, terus nanti untuk jasanya pasti tetap Dok nih. Jasa pasti kita mengikuti kesejahteraan pegawai, kesejahteraan. Jadi sesuai yang dikerja. Iya, selama ini kan ada tokennya juga untuk pegawai sebenarnya. Cuman ya lagi-lagi kemarin itu kenapa tidak sesuai, karena memang overload. Pekerjaannya terlalu besar, rasionya tidak sesuai dengan rasio pemerintah. Saya ini dokter, Bos. Saya tahu bagaimana teman-teman bekerja, bagaimana susahnya kita menjadi dokter ini. Apalagi dokter spesialis. Masa saya mau kasih susah dokter? Kan seperti itu. Cuman kalaupun ada flyer, saya kan ini bukan saya yang bikin flyernya, saya bukan bikin gambarannya, saya cuman bisa
memberikan, saya mau bikin seperti ini ya, orang flyer, orang desain yang mengartikan ya, jadi, mungkin terlempar ya, mungkin salah. Saya juga protes tentang itu ya, maksudnya nggak bisa seperti itu. Saya protes juga sama tim desain saya, harusnya yang begitu-begituan masalah kesehatan disampaikan dulu ke saya sebelum dilayangkan, dilempar ke publik. Dilayangkan, dikonfirmasi dulu. Cuman ya sudah terlanjur terlempar ya tidak ada masalah sebenarnya. Saya tidak bakalan menyalahkan dia karena itu adalah tanggung jawab saya. Seperti itu. Oke, jadi masalah Dora clear ya semua. Jadi jangan ada lagi polemik-polemik. Jadi tergantung itu kembali ke Anda sebagai cari dulu satu. Saya lupa apa namanya yang manajer, sebagai pelayanan, sebagai manajer, sebagai community leader. Community leader. Itu tugas dokter. Five star tugas dokter menurut saya. Pertama sebagai pemberi nasihat ceritanya, yang kedua adalah sebagai manajer, sebagai community leader, sebagai decision maker, dan menjadi communicator kepada pemerintah. Dan itu mengangkat martabat dokter, bos. Kalau di situ dilakukan itu 5 star dokter di Kota Makassar. Begitu. Oke, tambah ilmu lagi nih. Jadi tugasnya dokter sebenarnya ada 5 itu deh. Jadi saya juga cuman pikirnya ya jadi apa namanya, mengobati, operasi, terus ya kasih obat, resep. Ternyata itu banyak tugas-tugas dokter yang harus kita harus ketahui. Nanti kita belajar dari Dokter Fadli. Tidak, saya juga baru belajar ini gara-gara mau jadi politisi kan. Harus belajar sih. Dulu juga saya juga berpikir dokter ini cuman mengobati, cuman beroperasi. Setelah itu berpraktek gitu-gitu aja kan, visita. Cuman ternyata memang besar juga tanggung jawab kita sebagai dokter. Dan bagaimana pemerintah ini mengerti juga kondisi ini, dokter ini seperti ini ternyata. Supaya bagus pelayanan kesehatan masyarakat, jangan mau cuma bilang kita gratis tanpa kau perhatikan doktermu. Kita pelayanan kesehatan gratis, dokternya semaput dibawa. Tenaga kesehatanmu semaput dibawa. Kau bikin kita nanti datangi rumahmu, tenaga kesehatanmu mati, bos. Kau tidak penuhi jumlah yang baik, jumlah ratio yang betul. Kita tidak penuhi salary yang bagus untuk tenaga medis. Dengan adanya saya kan, saya bisa mengetahui lah ceritanya. Jadi aspirasi Anda selama ini yang nggak tahu mau kemana, bisa nanti kita sampaikan ke Dokter Fadli, insya Allah kalau terpilih ya. Insya Allah. Jadi terbuka HP ini, kalau mau konsul apa, ada masalah, keluhan apa. Sampai sekarang banyak juga konsul, bos. Banyak, jadi terbuka untuk konsultasi. Kalau ada curhat apa bisa jadi. Ya pasti dengan hal-hal baru seperti ini kan menimbulkan pro dan kontra. Lagi-lagi pro dan kontra. Apalagi ini masalah politik, masalah pilihan. Saya sih tidak memaksa orang untuk memilih saya, tidak memaksa teman-teman sejawat setuju dengan kondisi ini. Cuman ini adalah gambaran-gambaran yang bakalan kita lakukan ke depannya. Dan kami sangat terbuka sebenarnya untuk diskusi, untuk sama-sama sharing, supaya bagaimana sebenarnya kesehatan masyarakat nanti Kota Makassar ke depannya ini lebih baik dan tidak merugikan dokter. Selama ini kan kita tahu bersama yang banyak dijual adalah kesehatan masyarakat. Yang dirugikan adalah dokter. Tenaga kesehatan. Jangan sampai kayak begitu, Dok. Jangan kayak begitu, Dok, Dokter Fadli. Insya Allah. Jadi jangan kayak yang kemarin-kemarin itu cuma jual dokter kesehatan gratis, guru gratis, pendidikan gratis, tapi di belakang semaput ki. Betul. Nih. Insya Allah, saya ini kan dokter juga, bos. Saya tahu bagaimana susahnya jadi dokter. Kita hilang mungkin masa muda 10 tahun. Kalau saya 10 tahun dulu. Sekolah terus 10 tahun, bos. Kita biar kekawinannya keluarga juga susah dulu. Dan kita tahu betul lah kondisi-kondisi dokter itu. Jadi maksudku, saya tidak mungkin menurunkan harkat dan martabat dokter. Saya malah mau meningkatkan harkat martabat dokter dengan adanya saya di dunia politik ini. Siapa lagi yang perhatikan kita kalau bukan kita-kita? Jadi salah itu kalau kita bilang saya ini mencari jabatan. Saya ini mencari kekayaan, bukan, bos. Saya kalau mau kaya jadi dokter, jadi pengusaha ekspor impor, pengusaha rumah sakit, alhamdulillah bisa dapat uang lebih banyak daripada menjadi pemimpinan mungkin, jadi wali kota ataupun wakil wali kota. Cuman ini bagaimana kemanfaatan untuk orang banyak. Kalau selama ini kita cuman punya karyawan 1.500, kalau kita menjadi pemimpin yang amanah, insya Allah kita bisa lebih baik. Dan tentunya profesi-profesi yang saya dalami pasti juga menjadi hal yang penting buat saya. Contoh kesehatan dan anak muda, pasti saya lebih aware ke sana kan, karena saya berada di situ juga. Dan saya merasakan itu juga.
banyak mungkin teman-teman yang belum mengenal kita ini, bro toh. Iya, Cuman langsung mendengar-dengar, muncul tuh. Siapa ini Dr. Fadli ini? mendengar-dengar Dr. Fadli ini begini. Cuman coba tanya teman-teman yang dekat sama saya. Coba tanya Dr. Fadli itu bagaimana sama teman-teman koasku, teman-teman kuliahku, atau teman-teman residenku, ada ndak yang ndak suka sama saya? Kan ini yang beberapa yang ndak suka sama saya adalah orang-orang yang cerita jadi didengar. Iya, Dr. Fadli ini begini, asumsi. Dr. Fadli ini begini. Kata orang, tak kenal maka tak sayang, bos. Dan ya namanya kembali lagi politik, mungkin ada bumbu-bumbu politiknya sedikit, ya kita nikmatin aja. Iya, nikmati aja. Nikmati aja, bos. Iya. Oke, terus ini lagi dok. Tadi kan itu kesehatan. Kesehatan, Nah ini siap. kita pendidikan ini dok. Nah menurut Dr. Fadli selaku nanti ini calon pemimpin, ya bagaimana itu mengenai sekolah anak-anak ini, anak-anak kita ini? Apakah dokter ini kan masih COVID, Betul, kita betul. masih COVID ini beda nih dengan zaman dulu. Iya. Nah apa yang dokter lakukan untuk di pendidikan ini? Pendidikan untuk program kami di pendidikan memang dengan kondisi seperti ini susah untuk mengembangkan dunia pendidikan. Yang ada adalah bagaimana prasarana untuk melakukan sekolah daring ini kita adakan. Ada program kami termasuk wifi gratis di setiap artis, Wifi gratis di setiap RT, wifi gratis di setiap RT. Karena semua nanti, dan kita ini sudah mau uji coba nanti bulan 11 kami uji coba di salah satu tempat di daerah Talo nanti. Yang sama sekali tidak ada sinyalnya. Kita mau coba RT-nya di situ, kasihkan yang blind spot, kita kasihkan apa namanya lagi, wifi untuk bisa menyebar ke masyarakat. Jadi ya ke rumah itu, tetap nggak usah berkumpul Nggak di usah satu berkumpul tempat. di satu tempat. Iya, karena memang beberapa juga orang tahu susah beli pulsa. Susah. Nggak semua orang punya HP, nggak semua juga tahu warga masyarakat bisa beli kuota. Semua punya HP mungkin, cuman kuotanya yang susah. Kuotanya nggak ada. Apalagi sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kan, ya lumayan juga itu aplikasi dipakai sampai 5 jam, 6 jam kan. Lumayan juga itu biayanya toh. Makanya itu pemerintah nanti hadir di situ untuk memberikan wifi gratis. Wifi gratis ini juga sebenarnya untuk nanti nih Sidora. Jadi semua berfungsi untuk semuanya yang kita lakukan ini nanti ke depan. Sampai di pulau-pulau juga nih. Pulau Makassar nih, kalau Pulau Makassar, Pulau Makassar. Ya kita usahakan sampai sana. Cuman mungkin untuk awal ya kita beberapa tempat kita mau coba uji cobakan di sebelum kita menjadi jadi pemimpin ini kita sudah mau uji cobakan di beberapa tempat nanti. Ya, jadi bagus juga jadi salah satu programnya Dr. Fadli ini dia akan menyediakan wifi gratis supaya bisa daring semua. Tapi tetap kita dokter larang anak sekolah kumpul-kumpul dulu tuh. Kalau kami sih masih melarang anak-anak untuk kumpul. Saya pribadi ya susah juga sebenarnya dilarang anak-anak kumpul ini karena akhirnya jadi apatis ke anak-anak, terlalu main handphone. Cuman ya kondisi begini, kita juga nggak tahu bagaimana kondisinya nanti ke depan ini. Dulu itu kita dilarang main game, bos. Ternyata sekarang ada orang game dapat uang. Kan kita tidak tahu perkembangan zaman ini ke depannya bagaimana. Untuk anak-anak kita juga kita tidak tahu ini apa yang dirasakan. Kalau kita ini kan generasi kita masih merasakan konvensional dan digital. Kalau mereka ini kan full digital nih. Jadi kita tidak tahu pekerjaan-pekerjaan apa nanti yang dia bikin ini anak-anak yang sekarang ini. Ya. Di ekonomi. Ya, ini saya juga tidak tahu ekonomi itu, tapi siapa tahu kita ada anuta yang bisa membuka wawasannya orang ekonomi apa dok, kan ini banyak orang di PHK kodong toh, banyak orang di PHK, terus nggak ada pekerjaannya, dilarang lagi keluar rumah pakai masker. Nah, bagaimana ini supaya ekonomi masyarakat Makassar ini bisa menanjak? Pemulihan ekonomi kan sebenarnya yang paling bertahan saat ini adalah UMKM. Kondisi saat ini ya kembali lagi kita melihat UMKM ini begitu berkembangnya sekarang dan sayangnya pemerintah tidak ambil bagian dalam promo dan cara packaging untuk UMKM itu sendiri. Kalau makanannya jamu ki ajar ki. Cara bikin makanannya jamu ki ajar ki. Enak nami orang bikin di sini, masa-masanya nami. Cuman bagaimana kemasannya, bagaimana cara buatnya, dan bagaimana cara promosinya supaya banyak orang belajar. Supaya makin laku. Beberapa kan kalau umpama untuk makanan ya seperti itu mungkin harus memang bisa
ada peran pemerintah mewadahi begitu. UMKM itu. Mau dia makanan, mau dia usaha apapun itu ya harus ada pemerintah. Iya, apalagi kan rumahan-rumahan misalnya dia itu, jago bikin karya tangan atau makanya, makanan, kita bantu untuk promosi. Promosi dari pemerintah. Bayangkan Ki, kalau umpama kita ke luar negeri, dulu waktu saya kan saya sempat stase bos di Jepang. Saya sempat penasaran sekali karena ada pemerintah, kita kan ada pemerintah itu di Hyperdia kan, kita untuk naik kereta. Bapak di Jepang juga dulu enggak pernah? Hyperdia, kita cari ada iklan makanan apa semua. Jadi itu iklan orang cari. Di mana ini makanan? Jadi saya kan di Onomichi. Saya ke sana Onomichi ke Hiroshima 1,5 jam lah naik kereta. Ya kalau dari sini mungkin ke Bulukumba kali ya. Di Bulukumba. Kita ke sana ternyata sampai di sana ngantrinya panjang. Orangnya banyak yang datang sana dari beberapa kota di Jepang. Ternyata makanannya apa bos? Apam parangi. Apa itu? Apam parangi, makanan kayak apam parangi begitu, cuman kemasannya bagus. Promosinya bagus, pemerintahnya ada untuk menghadirkan promosi itu kan, itu sebenarnya hal-hal begitu simple dilakukan, cuman pemerintah kadang-kadang tidak aware terhadap hal-hal yang seperti itu. Contoh mungkin kita bisa promokan makanan-makanan yang ada di Kota Makassar, kan enak sekali Ji. Cuman ada official account-nya dari pariwisata Kota Makassar, kan gampang sekali sebenarnya bikin begitu. Itu jadi supaya masyarakat tamu datang makan apa saya hari ini tuh, makan apa hari ini, makan apa, tinggal cari. Pasti. Terus kerajinan tangan apa oleh-oleh apa. Kita keluar negeri pasti begitu bos. Kita umpama ke Malaysia, apa bagus di Malaysia kita lihat Instagramnya, oh ini bagus nih, visit Malaysia atau apalah. Di sini tidak ada. Dan sebenarnya dengan adanya seperti itu, peran pemerintah dalam itu, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Oke. Ya seperti itu aja mungkin bro. Saya juga sih orang baru di dunia politik, jadi masih sambil belajar ini kita, termasuk kebijakan-kebijakan yang ada. Dan saya sangat terbuka untuk diskusi. Kalau ada Aldi, tidak kaku tidak kaku kayak kanaya bos. Memang kayak kayak sombong kita kira tuh, tapi kalau dekat mak itu pasti berubah itu pikiran kita. Atau jadi jangan terlalu gampang percaya kata-katanya orang. Saya juga begitu. Kita bisa melihat mungkin kalau kita diskusi sama orang-orang, kita cuman wacana-wacana, apalagi mungkin orang yang memang saat ini di politik di pihak sebelah, ya pasti digoreng lah ini barang-barang. Ini sasaran empuk untuk menjatuhkan. Cuman ya coba tanya-tanya temanku, ada ndak teman-teman yang seangkatan, satu-satu sama koas, sama residen, sama dokter umum dulu, sama spesialis, yang merasa saya ini tidak terbuka untuk teman-teman. Itu teman-temannya ini Dokter Fadli ini bilang, bahaya itu. Ada juga teman kerjaku di rumah sakit itu pernah kerja di Ananda, bagus itu Dokter Fadli itu. Di iklan-iklan juga di Instagramnya nomor 3. Artinya kan mereka bisa menilai. Betul. Iya. Kalau yang selama ini yang kontra kan, saya melihat yang beberapa kontra kan yang betul-betul tidak kenal saya. Iya, tidak kenal deh. Iya. Terus dok, ini lagi kampanye. Toh ini kan lagi COVID. Nah, jadi banyak itu orang yang bilang kampanye sebaiknya diundur. Betul. Nah, ini kita dok, apa yang membedakan kita dengan lain lah? Saya sebenarnya setuju sekali kalau pilkada ini ditunda. Cuman karena saya sudah tercebur di dalam, ya saya harus ikutin proses tahapan sebenarnya. Dan saya sudah sampaikan sama teman-teman kalau saya ini adalah orang yang pro kalau pilkada ini ditunda dengan kondisi seperti ini. Cuman karena saya sudah ikuti tahapan, ya saya harus jalanin ini. Maju terus ceritanya. Dan karena kita sudah ikuti tahapan, ya kita harus pasti menjalankan strategi-strategi politik yang sudah dibikin oleh tim. Seperti itu. Kita bikin tetap daring. Cuman memang daring itu tidak kena sampai masyarakat. Ada masyarakat memang yang mau disentuh pi mukata, disentuh pi dicubit pi mukata, disalaman pi sama kita, baru dia rasa kita ada. Ada seperti itu. Dan memang itu yang paling susah. Susah kita mau pakai bagaimanapun seperti ini, pasti dijabat tangan tak. Dibilangi tidak jabat tangannya, dibilangi sombong, jijik sama orang kan seperti itu dibilang. Padahal tidak ada sama sekali keinginan kita. Cuman ya kita harus menjalankan itu. Yang penting betul-betul saya kalau umpama pulang dari itu ya cuci tangan. Di mobil itu pasti hand sanitizer. Di kantong juga hand sanitizer. Jadi kita itu mami, itu yang saya bilang, kalau cuci tangannya, pakai maskernya, pakai face shieldnya tidak ada masalah bos. Cuman yang susah itu adalah jaga jaraknya. Karena masyarakat ternyata dibawa juga
belum terlalu aware sama ini corona. Ada yang bahkan tidak peduli sama corona. Jadi sambil kampanye Meki, sambil kita juga kampanyekan tentang corona ini. Ya bagus Tonji juga. Maksudku kita kasih pengertian kepada masyarakat, edukasi masyarakat untuk menjaga dirinya ini. Karena banyak masyarakat yang belum peduli tentang corona ini. Iya, masih ada banyak yang tidak percaya itu konspirasi apa. Betul. Bukan tentang konspirasi sih, lebih ke ekonominya. Kalau umpama begini terus bede, ya saya kan ini sudah jalan kemana-mana, masyarakat bawah itu kalau umpama begini terus ya bagaimana kita ini orang yang tidak susah saja menjadi susah sekarang. Bagaimana kita yang sudah susah ini? Ya begitulah cerita-ceritanya. Ya saya juga awalnya pertama keras sekali tentang corona ini, Bos. Saya marah sama orang yang tidak jaga jarak. Cuman akhirnya sekarang kita lihat realitanya bagaimana. Ya begitu juga. Memang susah. Mindset yang harus dirubah, dan merubah mindset kan itu lama. Oke. Baik dok. Nah sebagai penutup ini, apa yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat Makassar? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Makassar, teman-teman sejawat semua. Hal-hal yang paling perlu dilakukan selama kita mendengar gosip atau mendengar sesuatu hal yang tidak benar adalah tabayun. Kita harus melakukan klarifikasi langsung dan memberikan edukasi yang bagus kepada masyarakat. Pilihan kita boleh berbeda, pilihan kita boleh tidak sama, tapi silaturahmi kita harus tetap kita jaga. Jangan saling menjatuhkan, karena kita tidak tahu sama siapa kita membutuhkan nanti ke depannya. Kita tidak tahu saya nanti butuh sama Anda, atau Anda membutuhkan saya ke depannya. Kita tidak tahu juga masyarakat, saya ini sampai ke sini, sampai posisi seperti ini, saya tidak tahu ternyata banyak teman-teman yang membantu saya sampai kondisi seperti ini. Yang saya tidak tahu kemarin-kemarin saya membantu di mana. Jadi teman-teman sekalian, walaupun pilkada ini adalah ajang untuk mencari pemimpin, jangan sampai merusak tali silaturahmi yang terjaga selama ini. Masyarakat Makassar khususnya jangan pernah saling menyerang. Mari kita melakukan kampanye dengan senang hati, kita lalui pemilu ini dengan sukacita sehingga kita mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk Makassar. Selama ini kita sudah melakukan ikhtiar yang maksimal, doa yang maksimal, sekarang tinggal serah diri yang maksimal. Insya Allah Makassar, siapapun pemimpinnya, insya Allah akan yang lebih baik untuk kota Makassar. Salam Aki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi demikianlah perbincangan kita sama Dr. Fadli. Ya, menarik. Jadi itu semua mewakili pertanyaan-pertanyaan seputar pemilihan wakil wali kota ini. Jadi yang belum kenal Dr. Fadli, ya bisa Anda sudah lihat langsung. Anda bisa menilai sendiri. Kembali pilihan itu kepada Anda di tangan Anda. Ya, pilihlah yang terbaik. Pilih yang terbaik menurut Anda. Ya, apapun hasilnya kita tetap saudara. Apapun hasilnya kita tetap saudara. Ya. Siapapun pilihan Anda, kita tetap saudara. Dan jangan pecah gara-gara masalah-masalah seperti ini. Oke. Salam Aki. Ya, terima kasih banyak Dr. Fadli atas waktunya nih. Terima kasih banyak, Bro. Jangan lupa untuk apa namanya? Jaga kesehatan. Anggota jaga kesehatan tuh selama ini jaga kesehatan selama proses ini, mudah-mudahan diberikan hasil yang terbaik. Amin. Jangan lupa juga untuk anggota ya subscribe channel ini. Nah. Jangan lupa subscribe dan like, komen di channel HK Channel ya. Ya, Dr. Helmiadi. Dr. Helmiadi SPOT Channel. Salah satu dokter di YouTube. Saya sangat senang sebenarnya kalau ada dokter-dokter yang berpikiran agak nyeleneh seperti ini, karena saya merasakan ya hal-hal ini memang sudah dibutuhkan untuk tim-tim dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.